Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabar sahabat klub buku semua? Masih bersama saya Pedianto dan kali ini kita akan masuk dalam program perdana klub buku yang baru saya namakan Kultum Klub Buku. Kuliah 7 menit klub buku. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku keren, The 10 Times Rule, karya Grant Cardone. Ini keren banget guys bukunya ya, luar biasa. Oke, kita langsung saja masuk ke bukunya ya. Ini bukunya intinya bilangnya begini guys. Jadi kita dalam hidup ini ya itu harus punya tujuan dan harus punya target. Nah, itu ya. Harus punya tujuan dan harus punya target. Dan tidak hanya itu, tujuan kita harus 10 kali lebih besar ya. Target kita harus 10 kali lebih besar dan setelah itu ikhtiar kita juga 10 kali lebih besar. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya nih Anda punya produk yang dijual nih, Anda cuma target saya cukup hari ini melakukan penawaran ke 4 orang saja misalnya. Nah, itu menurut Grant Cardone itu keliru dan Anda nanti cenderung gagal begitu ya. Nah, sarannya dia, tujuan Anda, target Anda harus 10 kali lebih besar dan ikhtiar Anda juga 10 kali lebih besar ya. Jadi jangan 4 orang saja yang Anda kontak untuk sales call gitu ya, tapi 40 begitu ya, dan ikhtiar Anda juga harus seperti itu. Oke. Saya langsung beberapa chapter yang menarik saya bahas ya. Misalnya di sini ada ini ya, fourth degree ini, massive action. Wah, ini keren banget guys. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi harus mengambil massive action ya, action yang benar-benar sangat luar biasa begitu. Nah, di sini dia contohkan misalnya ya, ketika dia membuka bisnis baru, jadi si Grant Cardone ini dia punya banyak bisnis guys ya, dan punya ribuan properti, dan setiap bisnis yang dia buka itu pasti sukses begitu ya. Karena rumusnya tadi ya, punya target 10 kali lebih besar dan ikhtiar usahanya juga 10 kali lebih besar. Nah, ini misalnya dia ini pada saat dia umur 29 ya, dia mengaplikasikan ini 10 times rule-nya ini di sebuah hotel. Misalnya dia ingin membuka di sebuah wilayah, dia babat alas istilah begitu ya guys. Nah, ini dia bangun dari jam 7 pagi dan dia nggak balik ke hotelnya sampai jam 9 malam ya. Bayangkan dia kerja di jam 7 pagi dan 9 malam. Dan dia menghabiskan waktunya itu cold calling companies. Jadi yang disebut dengan cold calling itu apa? Dia menghubungi perusahaan itu, calon kliennya itu tanpa janjian sebelumnya dan tanpa relasi apapun. Makanya disebut dengan cold callings ya. Dan dia menawarkan untuk presentasi kepada departemen sales dan manajemennya mereka begitu, untuk membantulah produknya begitu. Tapi sebelumnya dia nggak kenal, nggak punya relasi apa-apa, makanya disebut dengan cold calling ini ya. Dan sehari dia bisa visit ke company itu 40 company atau organisasi dalam satu hari, bisa Anda bayangkan ya. Jadi targetnya kalau orang lain itu 4, dia 40. Nah, dia ini cerita misalnya dulu di El Paso, Texas, dia belum pernah ke kota itu dan dia nggak kenal siapapun ya, dan siapapun tidak kenal dia. Tapi dalam 2 minggu kata dia, dia sudah mempenetrasi setiap bisnis dalam pasarnya itu. Luar biasa bukan? Dengan ikhtiarnya yang 10 times atau 10 kali lebih banyak itu. Nah, ini salah satu contoh ya guys. Dan kita juga bisa lihat ini, saya mau ke chapter yang lain yang cukup menarik. Itu ada di, ini dia, chapter 10 ya, competition is for sissies ya. Nanti chapter yang lain kita bahas kapan-kapan. Nah, di sini dia bilang, kalau kita ingin sukses ya, kita harus mendominasi pasar ya. Jadi mendominasi pasar itu dia bilang kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kompetitor kita. Mungkin dia terlalu besar begitu ya, terlalu perusahaan raksasa, biasanya kan nggak mau ngurusin mungkin detail-detail pemasaran atau detail-detail produk tertentu. Nah, itu kita masuk di sana kata dia ya. Ini find something that they cannot do ya, maybe because of their size or their commitment to the other projects, dan exploit that kata dia seperti itu. Jadi cari yang perusahaan-perusahaan besar itu tidak mau melakukan karena bukan segmennya mereka atau kompetensi mereka, atau mereka menganggap ini terlalu remeh gitu. Nah, kita masuk di pasar itu guys. Nah, itu ya salah satu triknya Grant Cardone ini ya, dan itu cukup sukses ya. Nah, dia bilang begini terkait dengan pemasaran, ini menarik banget guys ya. Dia bilang sekalipun mereka mampu untuk outspend
ya mengalahkan spending advertising kita, ya, tetapi kita tetap bisa outwork ya, tetap bisa mengalahkan kerja mereka, ikhtiar mereka dengan menggunakan sosial media, personal visits ini ya, kontak person ini ya, mail ya, kemudian email, networking dan lain sebagainya. Jadi kita tetap bisa pakai outwork dan out advertise mereka, melawan mereka gini ya. Dan di sini dia bilang there is no shortage of energy, nggak ada kekurangan energi, effort, creativity, or how much you can make contacts with your clients. Ini tidak terbatas ya. Use variation of campaigns, gunakan variasi kampanye yang bervariasi, mulai dari video, link, third party validation, email, phone calls, personal visit dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk kita itu bisa benar-benar struggling berjuang menjual produk kita ya. Nah, dia juga bilang di sini ya, misalnya nih yang ini sering salah kaprah ya, kita cukup post twice a day on Facebook or Twitter and they are creating an effect. Nah, ini keliru ya. Dia bilang like every other aspect of growing your business, you have to keep showing up over and over and make it obvious that you are not going away. Jadi nggak cukup hanya dengan posting 2-3 kali gitu ya di sosmed. Jadi harus rutin guys ya, harus terus menerus dan over and over again, dan kita tunjukkan dengan repetisi dan konsistensi kita itu mereka tahu sungguhnya apa yang kita jual begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Dan di sini dia mencontohkan ya, misalnya karena dia punya karyawan, tapi kalau misalnya dia nggak punya karyawan pun saya kira juga hampir sama ya. Dia menginstruksikan karyawannya untuk memposting pesan pemasarannya itu di Twitter itu 48 kali dalam sehari atau setiap 30 menit itu sekali. Dan setiap sales letternya itu ditulis oleh si Om Grant Cardone ini ya. Jadi bisa Anda bayangkan 48 kali atau sekali setiap 30 menit begitu. Dia hanya dengan cara seperti itu guys, tidak pakai iklan dan lain sebagainya, tapi dia dengan cara penetrasi dominasi yang luar biasa seperti itu ya. Dan ketika ini dilakukan ya, tentu ini dia masih pakai employee, tapi saya kira sendiri juga kalau memang niat tadi ya insya Allah bisa ya. Nah, ini hasilnya ternyata mengejutkan ya. Sampai ada yang bertanya, bagaimana bisa melakukan itu ya? Sebesar apa staf Anda? Dan di mana Anda bisa mendapatkan waktu sebanyak itu dan seterusnya ya, guys. Nah, ini disebutkan di sini ya, sekaligus sebagai penutup. This is a great example of domination on an outrageous thing and action that doesn't cost money, dia bilang. Ini adalah sebuah contoh, sebuah dominasi dan tindakan yang berani ya, dalam baik itu pemikiran dan action, dan itu tidak membutuhkan uang ya. Think about domination like this. Pikirkan dominasi itu seperti ini, kata Grant Cardone. You can't dominate if you don't penetrate ya. Anda tidak akan bisa melakukan dominasi kalau Anda tidak bisa melakukan penetrasi. And you won't penetrate by using reasonable level of activity, dan Anda tidak akan mungkin bisa melakukan penetrasi kalau Anda itu masih menggunakan reasonable levels of activity atau ikhtiar yang biasa-biasa aja begitu guys ya. Oke guys, ini menarik beberapa insight dari buku The 10 Times Rules. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih banyak lagi. Masih bersama saya Pedianto. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.